Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nani Sintiawati, SPD MPD. Saya dosen pada program studi pendidikan luar sekolah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai bidang keahlian saya, yaitu metode dan teknik pelatihan. Di mana mata kuliah ini saya ampu pada semester genap tahun akademik 2025-2026 dengan beban SKS 3 SKS. Ditempuh oleh mahasiswa semester 6 dan merupakan bagian dari mata kuliah keahlian program studi pada konsentrasi pelatihan. Mata kuliah ini mengkaji sistem pembelajaran yang mewarnai kajian pada bidang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Perkuliahan ini berlangsung selama 1 semester dengan total 16 kali pertemuan, dengan rincian 14 pertemuan tatap muka, 1 pertemuan ujian tengah semester, dan 1 pertemuan ujian akhir semester berupa proyek akhir mata kuliah sesuai dengan kalender akademik Universitas Jember. Mata kuliah ini dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL, serta capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang dijabarkan secara bertahap pada setiap pertemuan. Seluruh perangkat perkuliahan, materi perkuliahan, dan penugasan pada mata kuliah ini dapat diakses oleh mahasiswa melalui Sistem Informasi Akademik Universitas Jember atau SIAKAN. Mata kuliah ini dibebankan untuk mendukung pencapaian 2 CPL dan CPMK. CPL 1 yaitu CPL 3. Mahasiswa mampu menganalisis prosedur pengembangan program pada pendidikan masyarakat. CPL yang kedua adalah CPL 4. Mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip didaktis metodis pendidikan masyarakat. Berdasarkan kedua CPL tersebut, dirumuskan 3 capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. CPMK 1 merinci metode dan teknik pelatihan dan pengembangan masyarakat. CPMK 2 membedakan prinsip-prinsip didaktis metodis pendidikan pelatihan berdasarkan pendekatan pedagogi sosial dan andragogi. CPMK 3 mengklasifikasikan prinsip-prinsip didaktis metodis pendidikan pelatihan berdasarkan pendekatan pedagogi sosial dan andragogi. Ketiga CPMK ini selanjutnya dijabarkan ke dalam sub CPMK yang tersebar dalam 16 kali pertemuan. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini disusun dalam 8 pokok bahasan utama. 1. Kedudukan metode dalam program pelatihan. 2. Faktor-faktor penentuan metode pelatihan. 3. Metode dalam program pelatihan. 4. Metode dalam pembelajaran pelatihan. 5. Klasifikasi metode dan teknik pelatihan di era digital. 6. Ice breaking dan implementasinya dalam pelatihan. 7. Implementasi metode pelatihan di lembaga profit. Dan 8. Efektivitas metode pelatihan dalam pencapaian tujuan pelatihan. Kedelapan pokok bahasan ini diselenggarakan secara bertahap dari minggu ke-1 hingga minggu ke-16 dengan alokasi waktu tatap muka 50 menit dikali 3 SKS setiap pertemuan. Pada pembelajaran ini, saya menerapkan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Dari sisi delivery, saya menyampaikan materi mulai dari konsep teori sampai praktik agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep tetapi juga memahami penerapannya. Dari sisi interaction, saya mendorong mahasiswa aktif berdiskusi dan berlatih, seperti menganalisis kasus-kasus pelatihan, berdiskusi kelompok, serta mempraktikkan teknik fasilitasi secara langsung di kelas sehingga tercipta interaksi dua arah bukan sekedar mendengarkan. Dari sisi asesmen, saya menilai pemahaman mahasiswa tidak hanya lewat ujian tertulis, tetapi juga didukung oleh
penilaian praktik di depan kelas, dan proyek akhir mata kuliah melalui rencana tugas mahasiswa atau RTM. Ketiga unsur ini saya rancang saling terhubung agar proses perkuliahan, metode dan teknik pelatihan menjadi cerminan nyata dari kompetensi yang ingin dicapai mahasiswa. Agar lebih jelas, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah metode dan teknik pelatihan. Berikut adalah cuplikan video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Oke, hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di mata kuliah metode dan teknik pelatihan ya. Hari ini kita beranjak di pertemuan ke-9 ya. Tidak terasa ya, pertemuan kita sudah di pertengahan semester ya, karena kita sudah melewati pertemuan 1 sampai pertemuan 8. Sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh pemimpin kelas pada pagi hari ini. Kepada Mas Fuad, dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, sebelum mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Fuad yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan di pagi yang sangat cerah ini kita bisa mendapatkan materi ya yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman di sini ada yang tidak hadir atau semuanya hadir? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Jadi silahkan pastikan sisternya ya untuk presensi itu sudah bisa diakses ya, karena presensi itu sangat penting ya untuk kita semua. Oke, baik, kita langsung saja ya teman-teman. Hari ini kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi ice breaking ya. Bukunya sudah disiapkan? Sudah. Oke, silahkan kita buka dulu bab 6 ya, yang berkaitan dengan ice breaking ya. Disiapkan dulu. Namun Bu Nani sebelumnya ingin bertanya ya, bila hari ini kita akan belajar ice breaking ya, teman-teman di sini ada yang masih ingat tidak pertemuan minggu lalu kita sudah belajar apa? Saya Ibu. Oke, Mbak Atika, apa yang diingat dari pertemuan minggu lalu? Pertemuan minggu lalu kita membahas tentang metode dan teknik pelatihan. Oke, metode dan teknik pelatihan. Metode dan teknik pelatihan itu ada berapa kategori? Ada 2 Ibu. Ada 2, bisa disebutkan? Ada metode pelatihan tradisional dan metode pelatihan di era digital. Oke, ada metode pelatihan di era digital dan juga ada metode pelatihan tradisional. Dari 2 metode yang sudah dipelajari minggu lalu, ada yang masih ingat salah satu teknik atau beberapa teknik pelatihan di era digital itu ada apa aja? Saya Ibu. Oke, Mbak Anita. Yang pertama ada gamifikasi, yang kedua ada microlearning, dan yang terakhir ada simulasi virtual, Bu. Ada simulasi virtual. Oke, berarti semuanya sudah terrecall kembali ya ingatannya di minggu lalu? Sudah. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Oke, sudah dibuka bab 6-nya? Sudah. Oke, mungkin kita akan perkenalkan dulu ya apa saja capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh teman-teman pada mata kuliah ini, khususnya di materi ice breaking ya. Pada pertemuan ke-9 ini, capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa adalah di CPL ke-4. Ya, di CPL ke-4 itu mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip didaktis metodis pendidikan masyarakat. Ya. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliahnya yaitu adalah capaian pembelajaran mata kuliah kedua, yaitu membedakan prinsip-prinsip didaktis metodis pendidikan pelatihan berdasarkan pendekatan pedagogi sosial dan juga andragogi. Sudah tahu kan ya andragogi? Oke, kemudian sub CPMK-nya di pertemuan 9 ini adalah mahasiswa mampu menganalisis ice breaking dan implementasinya dalam pelatihan melalui penugasan lembar kerja mahasiswa. Adapun indikator ya ketercapaian materi pada hari ini adalah ketepatan menganalisis ice breaking dan implementasinya dalam pelatihan. Ya. Kemudian bentuk dan metode pembelajaran kita hari ini adalah ceramah dan juga metode diskusi partisipatif ya. Nah, oke, sudah bisa dipahami untuk capaian pembelajarannya?
Oke, kemudian berikutnya adalah tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran pada materi ice breaking hari ini adalah satu, memahami konsep ice breaking. Kedua, menguasai berbagai jenis teknik ice breaking. Yang ketiga, pentingnya mengetahui ice breaking dalam pelatihan. Sekarang kita lanjut ke materi kita hari ini ya. Apa itu ice breaking? Ada yang tahu? Mungkin Mbak Aurel? Jadi ice breaking itu dimana kita kayak melakukan hal yang menyenangkan agar orang nggak bosan gitu. Oke, melakukan hal yang menyenangkan agar tidak bosan. Betul? Betul. Oke, apa ada yang pernah melakukan ice breaking di antara teman-teman ini? Pernah. Pada saat apa sih kita kira-kira kalau ice breaking? Jenuh, bosan. Jenuh, bosan, ngantuk. Dalam kegiatan apa? Workshop, apalagi? Webinar, apalagi? Seminar. Oke, karena kita adalah konsentrasi pelatihan ya. Ini adalah mahasiswa konsentrasi pelatihan, maka ice breaking ini adalah termasuk ke dalam teknik atau metode yang bisa digunakan dalam mengaktifkan gitu ya suasana belajar pada program pelatihan. Oke. Nah, apa itu ice breaking? Secara konteks gitu ya, ice breaking itu merujuk pada serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan suasana. Jadi benar yang disampaikan oleh Mbak Aurel ya. Kemudian selain itu, selain menyenangkan, tertawa ya, ice breaking juga berfungsi untuk memperkenalkan peserta ketika kegiatan pelatihan. Kemudian serta membangun hubungan sosial yang positif. Proses awal pelatihan sering terasa tegang, betul? Betul. Takut gak kalau ada pelatihan? Takut ya, kemudian kaku gitu ya, seperti di karantina kan gitu ya. Nah, padahal itu adalah suasana yang tidak seserius itu gitu ya. Artinya ada unsur yang kita itu harus enjoy dalam pelatihan ya, baik bagi fasilitator maupun peserta. Sehingga ice breaking penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan penuh keterlibatan. Ice breaking itu ya tujuannya tadi ya, ada tujuan dan manfaat yang bisa dapat gitu ya oleh peserta pelatihan yang tadi melaksanakan kegiatan ice breaking. Satu, tadi yang kata Aurel, mencairkan suasana ya. Kenapa Bu harus dicairkan suasananya gitu ya? Supaya tadi tidak tegang, betul ya. Kemudian memecah ketegangan awal agar peserta lebih terbuka dalam berkomunikasi. Kadang kalau tidak dicairkan suasananya, satu sama lain itu tidak bisa berkomunikasi ya. Kayak kayaknya kan gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, membangun hubungan sosial ya, mempercepat pembentukan relasi sosial positif dalam kelompok ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Di sini ada yang masih tidak percaya diri? Ada? Oke ya, jadi ternyata ice breaking itu bisa meningkatkan kepercayaan diri seseorang karena menciptakan ruang aman untuk berekspresi tanpa takut dinilai, menyiapkan mental dan emosional ya. Kemudian yang keenam, meningkatkan konsentrasi. Biasanya ice breaking ini lebih banyak digunakan untuk meningkatkan konsentrasi. Ada yang tahu salah satu ice breaking untuk meningkatkan konsentrasi? Tepuk-tepuk seperti apa Mbak Aurel? Kayak bilang 2, terusnya 1, atau nggak siang malam. Siang malam gitu ya, jadi dibalik ya supaya konsentrasinya dia kembali lagi. Kadang ada peserta pelatihan itu yang jenuh melamun gitu ya, tiba-tiba ayo kita ice breaking ya, hari ini hari apa ya Bu, kan gitu ya. Nah jadi itu adalah ada alat ice breaking bisa membantu ya. Kemudian membentuk lingkungan positif ya, menciptakan iklim belajar yang hangat, kan ada tertawanya gitu ya, inklusif dan juga rasa aman. Yang terakhir, mengurangi stres ya, mengurangi stres dan kecemasan, menciptakan atmosfer santai. Berikutnya ada jenis aktivitas ice breaking. Nah ini yang harus teman-teman pahami ya. Jadi ice breaking itu bukan sekedar tertawa saja ya, karena teman-teman pasti banyaknya tadi ada nyanyian-nyanyian gitu ya, lagu-lagu. Siapa yang sangat familiar dengan ice breaking nyanyian kan gitu ya, balonku ada 5 gitu ya. Jadi sebetulnya ice breaking tidak hanya sampai di situ saja ya. Jadi ada beberapa jenis aktivitas yang bisa digunakan melalui ice breaking. Satu, ada aktivitas perkenalan diri.
Contohnya bola nama, pasangan cerita, ini menghilangkan sekat psikologis dan membuat komunikasi. Contohnya kalau perkenalan diri dalam pelatihan, orangnya kira-kira pada kenal nggak? Enggak. Beda-beda ya itu orangnya ya, pesertanya ya. Nah, perlu kenalan nggak? Perlu. Nah, biasanya ada kan nama berantai gitu ya, atau saling menyapa gitu ya, ada games-games seperti itu. Yang kedua, pemecah kekakuan sosial ya. Contoh tebak gaya, ada yang door out kan gitu ya. Nah, ada yang seperti itu. Kemudian ada kolaboratif dan kerja tim ya, seperti membangun menara ya. Oke, coba dilihat lagi bab 6-nya. Ada tidak jenis-jenis aktivitas ice breaking yang Bu Nani sampaikan barusan? Ada? Oke, di halaman berapa itu? 128 ya. Jadi nanti contoh-contohnya bisa teman-teman pelajari secara lebih detail ya, karena Bu Nani gak mungkin memperagakan ice breakingnya satu-satu ya. Oke, baik ya. Kemudian saya akan sampaikan kembali ya jenis aktivitas yang keempat yaitu gerak fisik ringan dan juga emosional atau reflektif ya. Ini gerak fisik ringan itu ice breakingnya sering kalian kenal juga? Ya. Yang seperti apa kira-kira? Senam jari. Senam jari, Ya. senam otak atau senam jari? Senam otak ya. Senam otak menggunakan jari kan gitu. Oke, mungkin setelah jenis aktivitas ice breaking ya, di sini kita akan memahami kembali ya, model ice breaking itu berbeda-beda ya. Ada yang sifatnya itu kelompok kecil ya, kelompok kecil bisa jadi 5 orang, bahkan 2 orang gitu ya, sampai 10 orang. Kemudian ada juga model ice breaking itu kelompok menengah. Jumlahnya berapa? 11 sampai 30 orang. Ada juga kelompok besar sekali gitu ya. Besar sekali itu lebih dari 30 orang. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Kita lanjut ya kepada prinsip memilih model yang tepat. Nah, tadi kan kita sudah belajar ya ada jenis-jenis gitu. Nah, di sini prinsip memilih model ice breaking yang akan diterapkan pada pelatihan adalah sesuaikan dengan tujuan pelatihan. Jadi tujuannya apa? Jangan sampai ice breakingnya tadi kuisis gitu ya, tapi jenis pelatihannya adalah pelatihan apa tadi? Memasak misalkan gitu ya. Nah, jadi kan artinya mungkin kurang relevan ya. Nah, biasanya menyesuaikan dengan tujuan pelatihan itu dilihat dari bagaimana pelatihan yang akan didelivery kepada peserta ya. Contohnya apakah aktivitasnya reflektif, kemudian apakah keterampilannya teknis ya. Berikutnya perhatikan waktu yang tersedia. Jangan sampai membuat ice breaking dengan waktu yang sangat lama tetapi waktu pelatihannya terbatas ya. Oke, kemudian yang ketiga, kenali latar belakang peserta. Baik, selanjutnya adalah perhatikan nuansanya, apakah formal, apakah informal. Kalau di outbound, ice breaking yang ada di pelatihan yang bentuknya outbound, kira-kira ada alat-alat gak mereka? Ada. Ada lempar-lempar bedak gak? Ada. Kemudian ada lempar-lempar air tidak? Ada. Cocokkah ice breaking misal yang seperti itu dibawa ke kelas yang formal seperti ini? Tidak. Nah, jadi itu ya, jadi harus disesuaikan dulu ya, nuansanya formal atau informal. Apakah sifatnya menghibur kan gitu ya atau apa? Yang terakhir ada fleksibilitas dan kesiapan fasilitator atau trainer ya di sini. Fasilitator harus siap merespon perubahan suasana dan memimpin aktivitas. Jadi kalau sudah terlihat membosankan, dulu saya pernah ya membuat ice breaking, terus tidak direspon sama peserta pelatihan. Berarti si instruktur harus bagaimana? Harus mencari lagi ice breaking yang kira-kira bisa menarik lagi perhatian peserta pelatihan. Ada langkah-langkah pelaksanaan ice breaking ya. 1, teman-teman harus menentukan apa? Tujuan. Yang kedua, Pilih aktivitas. oke, yang ketiga, Siapkan materi dan alat. yang keempat, Jelaskan dengan jelas. oke, harus jelas ya, jangan ayam bebek ayam bebek. Nah, itu tidak jelas gitu ya, instruksinya apa gitu ya. Oke, kemudian yang kelima apa? Partisipasi. Kemudian yang keenam, Mental. Dinamika. ketujuh, Refleksi dan kaitkan. kedelapan, Ciptakan suasana lanjutan. ciptakan suasana lanjutan. Oke, sekarang pertanyaannya ya.
kita akan recall dulu ya pengetahuan teman-teman sudah sejauh mana ya dalam memahami materi yang sudah Bu Nani sampaikan. Kira-kira materi Bu Nani tadi cukup mudah atau sulit dipahami? Oke, kita lihat ya pendapat teman-teman mudah itu seperti apa ya. Oke, pertanyaan pertama, apa itu ice breaking? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Ini sudah masuk ke materi ya. Apa itu ice breaking? Oke, Mbak Rai ya. Mbak Rai, apa yang dimaksud dengan ice breaking itu? Ice breaking itu kegiatan yang pembuka yang bersifat hiburan, di mana untuk menciptakan kondisi psikologis dan sosial yang mendukung proses pembelajaran. Oke ya, jadi ada tadi ya menciptakan suasana dalam kegiatan pelatihan, mencairkan ya, memperkenalkan diri dan lain sebagainya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya ya, apa namanya? Tadi kita sudah mengenal beberapa jenis ice breaking. Ada berapa tadi jenisnya itu? Ada 5 Ibu. Ada 5. Ada yang bisa menjelaskan 5 itu apa? Oke, Mas Bayu. Yang pertama adalah ice breaking perkenalan diri. Yang kedua itu pemecah kekakuan sosial. Pemecah kekakuan sosial. Yang ketiga kolaboratif. Dan keempat itu emosional atau reflektif. Dan yang ketiga adalah gerak ringan. Gerak ringan. Ya. Yang keberapa barusan? Yang kelima. Yang kelima. Oke, apa benar dari kelima yang sudah disampaikan oleh Mas Bayu? Benar. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Mas Bayu dan Mbak Rai. Ya, oke. Nah, ini adalah diskusi kita pada pagi hari ini ya. Mulai dari membentuk kelompok. Jadi teman-teman bisa membuat kelompok-kelompok kecil, maksimal anggotanya adalah 3 orang dalam satu kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Setelah teman-teman membentuk kelompok, maka nanti teman-teman akan bertugas merancang satu aktivitas ice breaking yang sesuai dengan salah satu dari 5 jenis aktivitas yang disampaikan oleh Mas Bayu tadi ya, yang telah ditentukan gitu ya. Aktivitas yang dirancang akan dipraktikkan di dalam kelas. Jadi hari ini kita akan bukan mempraktikkan ice breakingnya, tetapi nanti akan menyampaikan rancangan ice breaking kelompok ya, disampaikan nanti di depan kelas. Bisa dipahami untuk instruksinya? Bisa. Langsung saja ya, nanti ini format laporan tertulisnya ya hari ini bisa dibaca teman-teman? Bisa. Ada 7 ya, 7 yang harus teman-teman sampaikan di format penugasan pada hari ini ya. Oke, untuk mengefektifkan waktu mungkin langsung saja teman-teman bisa membentuk kelompok sesuai dengan tadi ya, kebutuhan teman-teman mau dengan siapa. Saya beri kebebasan. Monggo dipersilahkan. Sudah siap untuk memaparkan atau presentasi dari ice breaking yang sudah disusun? Sudah. Oke, bila sudah, Bu Nani akan acak ya kelompoknya. Tadi sudah disampaikan ya ke Bu Nani. Oke, saya minta untuk kelompok 2 ya, kelompok 2 yang sudah mengupload di MMP ya tadi ya, di MMP di Siakad. Di sini ada Mbak Eva, kemudian ada Mbak Intan, dan juga ada Mbak Denis ya. Oke, apakah sudah siap untuk mempresentasikan tugas ice breaking-nya? Siap. Oke, bila sudah siap, kepada kelompok Mbak Eva dan kawan-kawan dipersilakan untuk maju ke depan. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Denis Kumara dengan akhiran NIM 051 dan rekan saya Intan Nisa Syarila dengan akhiran NIM 046. Saya Eva Zakiatun Nufus dengan akhiran NIM 004.
Jadi di sini kami mengambil jenis aktivitas yaitu gerak fisik ringan, yang dimana untuk nama kegiatannya itu 3M, Marina, Marijo, Menari. Ice breaking ini merupakan aktivitas berbasis gerak dan lagu yang melatih fokus, konsentrasi dan motorik peserta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi untuk estimasi dari waktu ice breaking kami ini sekitar 10-15 menit saja, dan pada ice breaking kali ini yang kita desain itu tidak memerlukan alat dan juga bahan-bahan yang dibutuhkan karena kita ada di dalam kelas ya teman-teman. Dan juga untuk tujuan dari ice breaking kita yang pertama itu mencairkan suasana, jadi mengurangi kejenuhan kita di dalam pelatihan atau pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi. Yang ketiga, melatih respon dan juga kecepatan kita dan juga melatih konsentrasi kita dalam pembelajaran. Dan juga yang keempat, membangun keakraban antara peserta satu sama lain. Dan yang terakhir adalah meningkatkan energi untuk pembelajaran selanjutnya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan alur atau langkah-langkah pelaksanaan ice breaking ini. Yang pertama dimulai dari persiapan peserta. Peserta diminta berdiri di tempat masing-masing agar tetap nyaman dan mudah mengikuti instruksi dari instruktur. Kemudian penjelasan aturan, di mana instruktur menjelaskan bahwa peserta harus mengikuti lagu dan gerakan sesuai instruksi. Ditekankan bahwa permainan tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga ketelitian dalam mengikuti perubahan instruksi. Selanjutnya ada demonstrasi awal, di mana instruksi mencontohkan gerakan dasar sesuai lagu, yaitu ada lirik lagu Marina Menari di Atas Menara, agar peserta memahami alur permainan. Di sini rancangan kami sudah sangat runtut, dimulai dari persiapan awal sampai dengan penutupan atau refleksi singkat. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan ya. Terima kasih untuk kelompok Mbak Denis ya, Mbak Intan dan juga Mbak Eva ya. Sepertinya seru ya bila nanti dipraktikkan di kelas ini ya. Sangat menantikan ya Marina dan Menari itu ya. Marina dan Menara. Marina, Menari dan Merana, bukan ya? Oke ya. Jadi untuk praktiknya kita akan praktikkan di minggu yang akan datang ya, dan juga melanjutkan presentasi kelompok yang belum tampil di depan pada pagi hari ini. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa. Alhamdulillah ya, semua rangkaian dari pembelajaran kita hari ini sudah dapat kita selesaikan ya secara runtut, dan juga saya rasa kelas ini hidup dan menyenangkan ya. Maka sebelum saya menutup pembelajaran pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita sudah belajar apa saja? Ice breaking. Ice breaking dalam kegiatan apa? Latihan ya. Tadi ada apa aja yang Bu Nani sudah bahas? Pengertian. Ada apa lagi? Tujuan. Kemudian jenis. Dan yang terakhir model. Ya, model dari ice breaking. Oke, saya rasa sudah cukup. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin ya. Mungkin Mas Fuad bisa dibantu untuk menutup pembelajaran hari ini dengan doa ya. Kepada Mas Fuad dipersilahkan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa belajar kembali praktik ice breaking ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi cuplikan video pembelajaran di dalam memenuhi pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan Rahayu.